Cerita berawal dari suasana hutan di daerah Virginia Barat yang kita kenal sebagai sarangnya para psikopat kanibil. Namun karena sedikit orang yang tahu, kawasan hutan ini malah akan dijadikan lokasi syuting acara perlombaan berjudul Survival You. Lanjut kita menuju salah satu kontestan survival bernama Kimberly, seorang artis gak terkenal amat yang sedang kebingungan mencari lokasi syuting. Terlihat Kimberly pun kesal karena si manajer malah menyuruh untuk mencarinya sendiri menggunakan peta yang sudah ia berikan. Kimberly benar-benar syok setelah menabrak seseorang di daerah yang gak ada sinyal ini. Orang sih ya memang orang, tapi yang ketabrak oleh Kimberly bukanlah orang normal pada umumnya. Bibir tipis Kimberly auto rampung setelah dicupang si korban yang ternyata adalah salah satu psikopat kanibil penghuni hutan. You've been thrust back into the Stone Age to survive. Setelah kematian Kimberly yang akhirnya dibawa para kanibil, film memperlihatkan opening acara survival yang dibawakan oleh pria bernama Dale, di mana para peserta yang berjumlah 6 orang termasuk Kimberly harus mampu bertahan selama 5 hari di dalam hutan. Keenam peserta ini pun terdiri dari Kimberly si artis film ajab, Jonas si skater boy, Ellen si model cangcut, Nina si pelukis handal, Jack si atlet pro, dan yang terakhir Amber si tentara bayaran. Rain or shine. To the apocalypse. Spent all last night cutting it. Setelah melihat opening acara yang B aja, si kameramen bernama Mike meminta para peserta untuk segera bersiap. Terlihat mereka pun sudah tidak sabar untuk menjadi yang paling bertahan dan mendapat duit yang banyak. Di tengah kesiapan para peserta, kru lainnya mengatakan bahwa semua kamera sudah terpasang di setiap penjuru arena. Dan itu berarti mereka tinggal menunggu Kimberly yang sampai saat ini belum nongol. Terlihat Mike pun bingung karena ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mengingat nanti malam ia harus syuting film beranak dalam karbu. Lalu ketika Dale mikirin peserta pengganti Kimberly, bu produser bernama Mara terpaksa ikutan tampil. That's it. Show 'em what you're made of. The survivalist camp. Let's go. There's a good chance the video's done. Singkat cerita, Dale membagi ke-6 peserta ini menjadi 3 kelompok, di mana mereka harus berpencar dan menyelesaikan tantangan yang ia simpan pada sebuah alat. By these, and dozens of them are. Explain to take your radiated card and see who will perish in the chaos. You have to work as a team. Cut. Nice work. Setelah mendengar instruksi dari si kekar Dale, para peserta diharuskan mengumpulkan HP mereka. Lalu ketika kru lain pada pulang, Mike dan Dale bergegas pergi ke posisinya masing-masing. Cruel if you ask me, but saat para peserta mulai jauh memasuki hutan, mereka tidak sadar bahwa para psikobil atau psikopat kanibil sudah bersiap untuk berburu. Ketika seorang kru berhasil ditangkap psikobil, Mara yang juga memakai kamera imut di telinganya menceritakan bahwa permainan ini adalah proyek pertama ia bersama Mike. Ya siapa tahu aja acara ini sukses dan bisa jadi modal kawin bagi mereka. Di waktu yang sama, Dale yang masih menyiapkan challenge bagi para peserta tidak sadar akan keberadaan para psikobil yang dari tadi mengikutinya. Melihat semua ban kempes kena anak panah, Dale tentu saja merasa ada sesuatu yang gak beres. Tak lama kemudian ia mendengar suara korosak yang tak jauh dari lokasinya.
Tak lama setelah Dale tertangkap para psikobil, Amber menemukan anak panah yang mereka anggap bekas para pemburu. Lalu mereka menggunakannya sebagai senjata untuk berburu uncal atau tupai atau apalah yang bisa mereka makan. I'm in the Cat in the Hat myself. We've been hiking for 3 hours. You just don't get it, do you? How hot is that? How about we take a break? It's the radiation cart. Karena Mara mengaktifkan alarm, berarti challenge ini harus ia selesaikan. Di mana Mara harus mencari suatu benda yang tersembunyi di daerah sungai dalam waktu 2 menit. Come and shoot. We need your footage. One minute remaining. 45 seconds. Tepat pada waktunya Mara menyelesaikan challenge pertamanya. Di sisi lain, Mike sedang syuting bersama pasangan Jake dan Ellen. Lalu ia meminta agar mereka berakting layaknya pasangan kekasih biar permainan ini ada drama-dramanya. I think I need to, what? Cut! Ellen jelas marah karena Jack malah pelangak-pelongo daripada mengimbangi aktingnya. Sementara Jack dengan lantangnya menyebutkan bahwa ini adalah perbuatan dosa dan bagaimana jadinya jika keluarga Jack melihat akting jadah ini. You can try catching some fish. You too, boy. Catch y'all later. Ketika Jack benar-benar pergi, Ellen yang terlanjur ngesang meminta Mike untuk mengeluarkan belalainya. Pria mana yang tidak bergetar akan permintaan Ellen yang langsung mengunboxing celana Mike. Really? You're remotely athletic. I just really need this money. Perasaan Mara langsung rungkad saat melihat Ellen sedang mimiin belalai pacarnya. Sebagai sesama kewes, Nina pun terlihat emosi dan mengajak Mara untuk segera melabrak mereka. Lalu ketika Mara setuju, mereka bergegas mencari jalan tercepat untuk menuju sungai. You can only depend on yourself. But just deal with it my own way. Come on. Studio New You're York? such a moron. Yeah, but Maybe this is a trap to make us lose the game. Amber dan Jonas yang sedang salatri begitu happy saat mereka menemukan daging panggang. Ditambah lagi perkemahan ini sedang sepi, hingga Jonas pun menganggap halal jika daging panggang ini mereka comot. finally, we're a team. Pork. Dale yang tergantung mirip badut tidak bisa berbuat apa-apa saat sesosok psikobil sebentar lagi akan mengunboxingnya. Well, you're headed the wrong way. Okay. Di tengah perjalanan menuju sungai, mereka singgah dulu saat menemukan sebuah gubuk. Terlebih Mara sedang lapar berat, jadi siapa tahu aja ia menemukan makanan di dalam gubuk. Hello? Hello? Bukannya menemukan makanan, Mara malah menemukan foto sebuah keluarga yang berwujud aneh. Tak lama kemudian mereka mendengar kedatangan anggota keluarga yang akan melahirkan. Baby's coming now. You stay here. Streaming gratis pun telah berakhir saat keberadaan Mara dan Nina ketahuan. Lalu mereka bergegas memblokir pintu saat mereka terjebak di dalam sebuah kamar. Sesosok psikobil berhasil melumpuhkan Mara menggunakan kampak. Hingga wanita malang ini pun auto pindah alam setelah tersungkur dan berkondekan kampak.
Untuk sementara waktu, Nina merasa lega setelah para psikobil membawa jasad Mara. Lanjut, ia pun mencari teman-temannya yang lain ketika Mike sudah puas pipis nikmat di cungur Ellen. Kemudian Mike berniat untuk pergi sebelum kebersamaan mereka diketahui oleh Mara yang sebenarnya sudah di alam lain. Sesosok psikobil rupanya tengah asik menggaruk selangkangannya saat melihat body Ellen yang mirip duyung rebahan. Tak lama kemudian, pacarnya yang tadi digubuk jelas cembokur melihat kelakuan pacarnya yang sedang berfantasi. Lalu ketika Ellen mendengar keributan mereka, si kanibil kewes meluapkan kemarahannya kepada wanita yang telah menghancurkan bahtera rumah tangga jadahnya. Kemarahan psikobil cewek akhirnya membuat Ellen tewas dengan luka yang mengerikan. Kembali kepada Dale yang menyaksikan kelakuan para psikobil yang telah menangkap para peserta survival. Lalu si Robin Hood bersama anak bungsunya menyerahkan jasad Mara untuk diurus oleh psikobil pang yang merupakan jagal handal. Setelah Dale berhasil membunuh psikobil jagal, ia kaget saat melihat Mara sudah tak bernyawa. What are you dropping a deuce? Mike merasa heran karena kru yang harusnya standby di mobil malah menghilang. Lalu ia mencarinya lewat CCTV yang terpasang di setiap penjuru lokasi survival. This works. Kemudian kita beralih kepada para peserta yang sedang asik menikmati barbeque hasil nyolong. Bahkan saking banyaknya yang sudah Jonas makan, ia sudah gak bisa nahan udara bertekanan tinggi yang ngumpul di knalpotnya. Shit, Ghost. I plan on getting my degree in sports medicine. If you're saying this to get in her pants, forget about it. You alright, Nina? Nina menceritakan nasib Mara yang telah dihabisi komplotan manusia aneh. Tapi sialnya, para peserta lain sulit percaya mengingat genre permainan ini memang penuh dengan rintangan dan tipu-tipu. Begitupun dengan Jonas yang menganggap akting Nina adalah bagian dari tipuan untuk memenangkan permainan ini. It's not a game, okay? Hey, stop laughing, miss. What you saw I saw was real. to test to see if we bug out. Si Amber anti pecah begitu kaget melihat tato Kimberly si artis di salah satu daging yang ia makan. Terlihat mereka pun syok karena daging yang mereka mukbang adalah jasad peserta survival. Come on. Dude, Shut up. where the hell's the RV? My foot. Mereka kini percaya dengan semua cerita Nina tentang komplotan kanibil di hutan ini. Namun setibanya di lokasi mobil, mereka heran karena tempat ini sudah sepi. Keep quiet. Come on. Yeah. Dale menganggap pria tua ini adalah bagian dari para kanibil. Lalu si Abah berkata bahwa ia cuma warga lokal yang sudah lama tinggal di hutan ini. Singkat cerita, Dale mengobati luka sembari istirahat di rumah si Pak Tua. Si Abah pun katanya sudah biasa menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga dari para manusia kanibil itu. Dan jika kalian masih ingat, ia adalah si Abah di sequel Wong Trun yang pertama. Lanjut ia bercerita tentang awal mula para psikobil yang dulunya manusia biasa seperti mereka. Cuma suatu ketika, sebuah pabrik kimia mengalami kebocoran dan mengkontaminasi banyak warga. Hingga tak cuma berubah jadi aneh saja, cairan kimia itu juga berpengaruh kepada turunan para psikobil yang berjumlah banyak itu. There's one family. Well, if you're going... Setelah Dale mengobati luka, si Abah tiba-tiba berkata bahwa si psikobil yang tadi Dale bunuh adalah anaknya.
Kembali kepada Jake and the Gang yang tanpa sengaja melihat salah satu kanibil sedang menyodok Ellen. Padahal ini adalah tipuan pasangan si Kobil yang sengaja memakai rambut Ellen. Dan sekedar informasi aja guys ya, pasangan ini sebenarnya adalah kakak beradik yang menjalani hubungan incest atau saudara. Hi. Saat para psikobil bertemu si Robin Hood yang merupakan ayahnya, Jack menyuruh teman-temannya untuk menunggu di jalan utama. Karena bagaimanapun juga ia akan mencari Nina yang kini entah berada di mana. Nina! We gotta get you out of there, right? Look. I can't reach. Come on, Nina! Setelah berhasil menyelamatkan Nina, Jack mengajaknya untuk menemui teman-teman mereka. Tapi tiba-tiba, si Robin Hood dan kedua anaknya datang. Ketika Jack dan Nina berhasil lolos, Dale si mantan tentara sedang prepare untuk membabat habis para psikobil yang telah mengacaukan acaranya. Ketika Jonas kebandring jebakan, ia menyuruh Amber pergi sebelum para psikopat itu datang. Don't do this! Get away! Go! Oh, God. Anak si Robin Hood yang pertama begitu girang saat jebakan ayahnya menangkap 2 ekor manusia. Lalu sebagai ayah yang budiman, si Robin mempersilahkan anaknya untuk mengeksekusi para korban mereka. Turn it down. I'm here. Live first. Dengan sebuah anak panah saja, si Junior berhasil matani Amber dan Jonas. Tragis sekali ketika anak panah menghubungkan pikiran dan mata mereka yang sedang berusaha bertahan hidup. Wasn't kidding. Jack dan Nina yang berhasil lolos tiba di sebuah pabrik kimia terbengkalai sejak insiden kebocoran 30 tahun yang lalu. Tapi meskipun sudah puluhan tahun berlalu, tempat ini masih menyimpan cairan berbahaya bagi manusia. Kemudian mereka lanjut mencari radio. Kali aja masih ada yang berfungsi dan bisa manggil bantuan. You think they're up there? Saat menemukan jasad manusia, Nina begitu panik apalagi saat mendengar kedatangan mobil yang tadi mengangkut jasad Mara. Lalu ketika Nina mengajak untuk kabur, mereka menemukan banyak mobil termasuk mobil para kru. Tak lama kemudian mereka mendengar teriakan Mike yang sedang meminta tolong. You got my back? Rupanya Mike sedang disekap di suatu tempat dan terlihat begitu menderita. Dan tanpa Jack sadari, Nina berhasil tertangkap oleh keluarga si Robin Hood yang sebenarnya tinggal di pabrik ini. Setelah Mike terbunuh, keluarga kanibil ini pun dengan mudah meringkus Jack. Di waktu yang sama, Dale si Rambo dadakan sudah datang dan menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan para korban. Nina yang sedang dikurung melihat keharmonisan keluarga kanibil yang sedang menunggu hidangan sang bunda yang berbahan dasar tubuh Mike. Sementara Jack cuma tergantung pasrah saat si Robin terus-terusan menyiksanya. Singkat waktu, Nina yang kini disekap pada sebuah kursi akan diajak makan malam oleh keluarga kanibil. Tak lama kemudian, Bu Kobil pun datang dengan membawa seember angen daging jelema. Cicing atuh sia teh, hah?
Nina hanya duduk merana melihat nasib Mike yang telah menjadi bulir-bulir sup kental. Ia pun tidak bisa berbuat banyak akibat tangannya yang diikat menggunakan kawat berduri. Hampir saja Dale ketahuan Bu Kobil yang akan membuang sisa-sisa daging. Ia pun kembali menunggu waktu yang tepat sebelum lanjut menghabisi para kanibil satu persatu. Saat keluarga psikopat sudah berkumpul, Dale yang akan beraksi malah dikagetkan oleh suara HP. Kepanikan barusan ternyata berhasil membuat para psikobil berpencar hingga mempermudah Dale melakukan serangan. Lalu Dale memancing para psikobil menggunakan darahnya menuju lokasi yang pas untuk menghabisi mereka. Dengan satu kali serangan saja, Dale berhasil meledakkan kedua anak psikopat sampai berantakan. Kemudian Dale lanjut menyelamatkan Jack dan Nina, mumpung si Robin Hood dan istrinya masih berpencar. Nina, wake up! I need you to pull your hands free. Dale. Breathe through it. Shh, shh. Go. Ketika Dale kena panah si Robin Hood, ia menyuruh Jack untuk membawa Nina pergi. Perjuangan Dale akhirnya bangkar setelah dikeroyok pasangan kanibil sampai meninggoy. Sementara si Robin Hood langsung emosi saat mendengar kabar kematian kedua anaknya. Saat Jack sudah berhadapan dengan roda kematian, Nina bingung antara lanjut kabur atau mencari keberadaan Jack. Kerjasama Jack dan Nina membuat pasangan psikopat kanibil akhirnya menjadi bubur daging. Kemudian mereka bergegas kabur dan mendatangi penyimpanan mobil yang sudah mirip showroom Jaya Abadi. Dan tanpa Jack dan Nina sadari, mobil yang mereka pilih sebenarnya adalah milik Kimberly. Setelah semuanya berakhir, cairan kimia dari pabrik sebenarnya masih mengalir ke sungai imut yang berada di kedalaman hutan. Lalu tak jauh dari lokasi pabrik, si Kobil berjuluk Three Fingers sedang merawat anaknya si Robin Hood. Dan jika kalian sudah lupa, sosok yang satu ini adalah psikopat kanibil yang selamat di sequel Wong Trun yang pertama. Berbeda dengan sequel sebelumnya, sosok mengerikan di kisah Wong Trun ini berasal dari bahan kimia yang meracuni orang-orang lewat air. Maka dari itulah, si Abah mah selalu minum susu kemasan agar tidak menjadi aneh seperti anak semata wayangnya. Jika mau lanjut ke sequel Wong Trun yang ketiga, komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video edit clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.